Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Shalom dan selamat pagi semua. Apa kabar kita warga jemaat SIBJB, baik yang ada di Johor maupun yang ada di Singapura? Kita percaya bahwa bersama Yesus pastinya dahsyat, luar biasa. Yes, 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 amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pimpinan dan penyertaan-Nya di dalam sepanjang hari-hari yang kita lalui, sehingga pada saat hari ini kita masih memperoleh napas yang baru, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Sebelum kita masuk di dalam ruangan ibadah secara online pada pagi hari ini, saya ingin membawa kita berdoa untuk memulahkan ibadah kita. Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Engkau ada di setiap langkah kehidupan kami Tuhan, dan Engkau ada di setiap pergumulan kami ya Bapa, dan Engkau ada di setiap persoalan hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau ada di setiap ketidakselesaan tubuh jasmani kami ya Bapa di surga. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami, dan Engkaulah sumber segala sesuatu bagi kami Bapa. Kami berdoa pada saat ini agar seluruh jemaat SIBJB dimanapun mereka berada, baik mereka yang berada di Johor ini maupun yang ada di Singapura ya Tuhan, Engkau menjamah dan melawati setiap hati mereka ya Bapa, agar mereka merasakan hadirat-Mu di dalam hidup mereka, agar mereka merasakan kemenangan di dalam hidup mereka karena penyertaan-Mu di dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Bapa, mungkin ada sesetengah di antara kami yang mengalami kekurangan saat ini, maupun mengalami pergumulan dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang memberi kemenangan, Engkaulah yang memberi kecukupan bagi mereka, dan menguatkan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan ketika mereka dalam kesedihan dan sebagainya, Tuhan Engkau menghibur hati mereka Tuhan, sehingga mereka memperoleh sukacita yang melimpah-limpah di dalam hidup mereka Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online,
lain. Namun hati kami tetap bersemangat, hati kami tetap bersukaria, bersukacita, bersorak-sorai, karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa ada bagi kami dan senantiasa menguatkan kami ya Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat SIBJB, baik mereka yang ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sekolah minggu, bahkan seluruh muda-mudi. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Roh mulai yang menuntun hidup mereka Bapa, agar mereka juga yang mungkin tidak dapat mengikuti ibadah secara online ini Tuhan, Engkau lawati mereka saat ini Bapa. Engkau jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka kekuatan dan kemampuan, sehingga apapun perkara yang mereka lalui, mereka tetap dikuatkan, karena Engkau Allah kekuatan bagi kami dan sumber segala sesuatu bagi kami. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkara dan mulia, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Salam, selamat pagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi. Salam damai dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama tunduk dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi ini sekali lagi kami dapat bersama-sama menikmati, mempelajari firman Tuhan yang kami akan terima sebentar ini. Bapa di surga, kami persiapkan hati dan pikiran kami, supaya dikala firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, kami menikmati, kami memperolehi, dan mendapatkan berbanyak-banyak dari firman Tuhan yang kami akan pelajari pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bukakan hati, bukakan pikiran kami, supaya kami dapat pagi hari ini menempatkan firman-Mu dalam jiwa, dalam roh kami, supaya kami dapat bertumbuh, mengenal, dan memiliki kuasa firman dan pribadi Kristus yang merupakan andalan, merupakan sandaran dan pengharapan kami dalam menjalani hidup pada hari ini dan sampai kepada hari ke depan. Dimanapun semua jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan atau sedang bersama-sama dengan kami untuk belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mohon lawatan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami ditegur, kami dibaharui oleh kuasa dan firman Tuhan yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, masa dan tempat yang kami akan gunakan pada pagi hari untuk belajar firman, kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam dan di atas nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang berisikan nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi supaya sebagai orang percaya sentiasa menjaga dan memperhatikan bagaimana mereka mengendalikan pola pikir mereka atau cara berpikir mereka supaya mereka mengalami pikiran, mengalami kehidupan sesuai dengan panggilan mereka sebagai orang percaya. Nah, mengapa Paulus menekankan supaya jemaat-jemaat di Filipi atau semua orang percaya, bahkan kita pada pagi hari ini, supaya sentiasa menjaga pola pikir kita atau cara berpikir kita? Karena saudara, pikiran adalah medan peperangan yang menetapkan keputusan yang akhirnya memicu kepada tindakan yang kita buat sesuai dengan apa yang sudah kita pikirkan, tetapkan, dan akhirnya kita lakukan. Nah, ini sangat penting saudara dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita sebagai orang percaya berpikir selayaknya sebagai orang percaya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 menjelaskan dalam terjemahan bahasa Malaysia, berhati-hatilah tentang apa yang kamu pikirkan, karena pemikiranmu menentukan hidupmu. Juga di dalam Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Hal ini saudara menyatakan bahwa pikiran kita membentuk cara kehidupan. Semua tindakan kita dipimpin oleh pola pikir kita atau cara kita berpikir. Nah, ini sangat penting dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apalagi dalam situasi hidup kita di hari-hari pandemik ini saudara. Kita harus dengan begitu baik-baik mengendalikan serta menjaga bagaimana pola pikir kita, cara berpikir kita, layaknya hidup kita sebagai orang percaya yang sudah menjadi milik Kristus secara penuh atau secara total. Tema firman Tuhan yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu pola pikir yang benar menghasilkan tindakan yang positif. Pola pikir yang benar menghasilkan tindakan yang positif. Bagaimana memiliki pola pikir yang benar sehingga menghasilkan tindakan yang positif di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ada dua hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus hidup dalam kebenaran Kristus. Nah, hidup dalam kebenaran Kristus artinya seluruh sikap kita, karakter kita, personality kita dipengaruhi atau dituntun oleh kebenaran Kristus yang membebaskan seluruh kehidupan kita sehingga kita memiliki pikiran yang baru, hidup yang baru. Bahkan Alkitab berkata kita sudah menjadi manusia yang baru oleh karena pekerjaan Kristus. Hidup dalam kebenaran Kristus artinya saudara, seluruh hidup kita ini dituntun dan digerakkan oleh kebenaran Kristus, yaitu kebenaran yang sejati. Hidup di dalam kebenaran Kristus merupakan kunci untuk memelihara hati dan pikiran kita sehingga kita mampu berpikir positif dalam apa juga keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini sangat penting saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Karena apabila kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran Kristus, maka saya dan saudara-saudara dan seluruh orang percaya sebagai anak-anak Tuhan pasti akan mengalami dan mempamerkan gaya hidup atau cara hidup yang selayaknya sebagai orang
percaya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 dalam pembacaan kita hari ini menjelaskan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Artinya saudara, yang mengisi seluruh hidup kita, yang mengisi semua pikiran kita itu adalah yang diberitakan, yang disampaikan, yang disarankan oleh firman Allah pada pagi hari ini di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 ini. Nah, ayat yang ke-8 ini saudara merupakan pernyataan inti yang ditegaskan oleh Paulus bagi kita untuk dapat hidup dengan pola pikir yang benar. Saya ulang sekali lagi. Dalam ayat yang ke-8 ini, Filipi 4 ayat yang ke-8 ini merupakan pernyataan inti yang ditegaskan oleh Paulus bagi kehidupan orang-orang percaya, bagi kita dan semua orang percaya, bahwa semua yang diberitakan, semua yang dipamerkan oleh firman Tuhan ayat 8 ini harus mengisi seluruh pikiran kita dan hidup kita, sehingga kita mampu atau dapat hidup dengan pola pikir yang benar. Inilah juga saudara yang harus memenuhi pikiran kita agar dapat hidup benar dan positif. Karena sebagai orang percaya, apabila kita dipenuhi atau dikuasai pikiran ini dengan hal-hal yang di luar kehidupan sebagai orang percaya, di luar kehidupan yang ditetapkan, yang ditentukan oleh Kristus, maka kehidupan duniawi yang menguasai. Itu sebabnya sangat penting semua yang diberitakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-8 itu, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang harus dimuatkan atau dimasukkan ataupun menjadi landasan kita untuk pola pikir kita, kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama dalam hidup kita ini menjalaninya dengan meletakkan seluruh hidup kita dalam kebenaran Kristus. Karena manusiawi mempunyai kebenaran-kebenaran menurut masing-masing secara relatif, tetapi itu tidak membawa kita kepada kebenaran yang sejati yang dikehendaki oleh Allah. Satu-satunya yang dapat membawa kita untuk mengalami pembaharuan pikiran dan mengalami pola pikir yang benar sebagai orang percaya, itu kita hidup dalam kebenaran Kristus yang disediakan olehnya bagi seluruh orang-orang percaya. Karena Kristus sudah mengatakan bahwa semua orang percaya, semua anak-anak Tuhan harus belajar daripada Dia, belajar daripada Kristus, karena Kristus sudah menjadikan, Kristus sudah menetapkan, Kristus sudah memberikan contoh dan teladan hidup kita, bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Allah menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, bagaimana memiliki pola pikir yang benar menghasilkan tindakan yang positif, yaitu kita hidup dipimpin dan dibimbing Roh Kudus. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tanpa bimbingan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, maka hati kita, roh kita, seluruh hidup kita tidak akan menemukan ataupun tidak akan mengerti, bahkan tidak dapat hidup sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan kehendak Allah secara khusus. Tapi ada Roh Kudus yang menjadi penolong, yang memimpin dan membimbing hidup kita, supaya saya dan saudara-saudara dan seluruh orang percaya dapat memiliki pola pikir yang benar sehingga menghasilkan tindakan yang positif di dalam kehidupannya secara khusus sebagai orang percaya. Dalam Yohanes 16 ayat 7-11 ini menyatakan tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ayat 16 mengatakan bahwa Yesus menjanjikan Roh Kudus diutus sebagai pembantu atau penghibur dan pembimbing bagi orang percaya. Nah, ketika Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita
sehingga menghasilkan buah-buah yang kekal. Layaknya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 9 manifestasi atau 9 buah roh yang ditampilkan, yang dimanifestasikan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Nah, ini sangat penting untuk kita hari ini, saudara, untuk menjalani hidup. Bagaimana kita memimpin, membawa hidup kita untuk tetap bertahan, untuk menghadapi segala macam tantangan dan cabaran iman di dalam kehidupan kita. Yaitu kita memilih, hiduplah dipimpin dan dibimbing Roh Kudus. Karena Roh Kudus penolong, Roh Kudus pembimbing, pemimpin yang mengendalikan seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga buah-buah atau tindakan keteladanan hidup kita kelihatan dan dinikmati oleh orang lain karena pekerjaan Roh Kudus yang menguatkan, menyegarkan kehidupan saya dan saudara-saudara secara khusus. Saya percaya bila seluruh hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya dan saudara-saudara mampu untuk menghadapi segala macam tantangan dan cabaran iman di dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya. Karena Roh Kudus yang memimpin, karena Roh Kudus yang menolong kita, bahkan memampukan kita untuk mengalami kemenangan demi kemenangan daripada hal-hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini sebagai orang percaya. Bagaimana memiliki pola pikir yang benar sehingga menghasilkan tindakan yang positif? Ada dua hal yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, marilah kita hidup dalam kebenaran Kristus. Dialah satu-satunya kebenaran yang sejati. Tidak ada yang lain. Dan menjadi sumber andalan dan pengharapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga dengan kebenaran Kristus yang ada dalam hidup kita, kita mampu dan sanggup hidup benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Artinya, saudara, seluruh hidup kita ini mengalami tuntunan dan digerakkan oleh kebenaran Kristus, kebenaran yang sejati. Yang kedua, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Pilihlah untuk hidup dipimpin Roh Kudus, sehingga hidup saya dan saudara-saudara dapat mengalami kemenangan demi kemenangan, dan hidup dapat menyenangkan Tuhan lewat kehidupan dan keteladanan hidup saya dan saudara-saudara secara khusus. Aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan mari kita bersama-sama nikmati dan terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkat dari firman yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini, kami meteraikan, kami simpan dalam hati kami, supaya menjadi pedoman, menjadi landasan hidup kami sebagai orang percaya. Bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengalami hidup dengan cara berpikir atau pola pikir yang benar, sehingga hidup kami menghasilkan hidup yang benar dan positif. Yaitu dengan cara kami memilih untuk hidup dalam kebenaran Kristus, dan kami memilih untuk hidup dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu bahwa bukan kuat dan mampunya kami untuk menghadapi dan melakukan segala hal yang menjadi tuntutan dalam hidup kami sebagai orang percaya, tapi karena Roh-Mu, oleh karena pekerjaan-Mu dan keteladananmu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mampu hidup, menjalani hidup sebagai orang percaya, karena Engkau di dalam kami oleh Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih. Berkati semua jemaat-jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mendapat peneguhan, kekuatan dari firman Allah yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Apapun yang sedang mereka alami, apapun yang sedang mereka gumuli pada hari ini, pada saat ini, Tuhan menolong dan Tuhan menguatkan. Ada di pihak kami, Engkau satu-satunya Allah Immanuel. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.